Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Hamidah dari Prodi Manajemen. Sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Visi dan misi OJK. Visinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya asing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK. 1. Mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas OJK. Fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK. Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Terkait kasus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk mendirikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivasi di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip pengenalan nasabah, dan anti pencurian uang, dan mencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank. Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola struktur dan lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, melihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban,
menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank atau non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelolaan statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya. Nilai-nilai yang terdapat pada OJK yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Asas-asas OJK, asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Struktur organisasi OJK. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua merangkap anggota. Yang pertama, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Yang kedua, kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, kepala eksekutif pengawas perasuransian dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Ketua Dewan Audit merangkap anggota, anggota yang di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, anggota ex-office dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan anggota ex-office dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis. 1. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Kepala Eksklusif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, seorang ketua Dewan Audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex-office dari Bank Indonesia, seorang ex-office dari Kementerian Keuangan. Strategi OJK untuk merealisasikan visi misinya. Yang pertama, mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan, lalu memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan, mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan, lalu meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Selanjutnya, membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melakukan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Tata kelola OJK. Yang pertama itu Dewan Komisioner. Yang kedua, pengambilan keputusan pada Komisioner OJK. Lalu yang terakhir, pengawas OJK dan laporan pertanggungjawaban.
Manajemen strategi anggaran dan kinerja. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK pada 2103 OJK telah dapat menyusun sistem manajemen strategi, anggaran, dan kinerja atau MSAK, yaitu suatu sistem yang tidak dapat hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran RKA OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur dari sejak proses formulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya atau termasuk anggaran untuk mencapai sasaran strategi, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, strategi tersebut. Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017 sebagai tahapan untuk mencapai visi misi OJK yang berisi 6 kondisi utama dan persyaratannya, yaitu yang pertama, sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. 2. Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi. 3. Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi. 4. Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan. 5. Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal. Dan 6. Strategi support yang andal. Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam strategi MAP OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. Strategi MAP OJK 2014 berisi sasaran strategis dan IKU yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014. Audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas atau AIMRPK. Audit internal. Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas atau disingkat AIMRPK. Kegiatan asuran dan konsultasi secara independen dan objektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna mencapai tujuan OJK. Selama 2013, kegiatan audit internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecakupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK. Selain itu, telah diselesaikan pula audit pada 9 satuan kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen risiko OJK. Selama 2013, kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP, laporan daftar atau profil risiko dan SOP, realisasi pelaksanaan mitigasi risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko tim transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan ke BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK. Telah ditetapkan 31 risiko OJK wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko yang dimaksud. Pengendalian kualitas. Selama 2013, kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, manajemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti ketentuan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan OJK atau rule making rules dan peraturan Menteri Keuangan PMK tentang uang muka perusahaan pembiayaan atau loan to value. Pembiayaan OJK. Yang pertama, sumber pembiayaan OJK, lalu pungutan ke pelaku industri keuangan, lalu praktik pungutan di luar negeri. Hubungan kelembagaan OJK. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,
OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam peraturan dan pengawasan perbankan. Misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing ataupun pinjaman komersial luar negeri. Hubungan OJK dengan lembaga penjamin simpanan. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Latar belakang diberlakukannya pengawasan terintegrasi. Krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 sampai 1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sistem pengawasan industri keuangan di negara-negara lain. Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat bahwa pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris misalnya, industri keuangan diawasi oleh Financial Supervisor Authority atau FSA, sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. Satgas Waspada Investigasi. Satgas Waspada Investasi. Tugas utama Satgas. A. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal. Menganalisis kasus-kasus. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Meninggalkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.